Hari ini kita akan belajar tentang 15 alasan mengapa orang yang sangat cerdas lebih suka menyendiri. Sekarang kita mulai. 1%. Bagi orang yang sangat cerdas, banyak situasi sosial yang terasa mengisolasi. Mereka bergaul dan bertemu orang baru seperti orang lain, tapi mereka jarang menemukan orang lain yang memiliki kecerdasan luar biasa seperti mereka. Katakanlah 1 dari setiap 100 orang dianggap sangat cerdas. Jika kamu bertemu salah satu dari 100 orang itu, apa kemungkinan kamu akan menemukan orang yang berpikir seperti kamu? Ini adalah dilema yang dihadapi oleh orang yang sangat cerdas setiap kali mereka bergaul dengan siapapun. Mudah bagi orang biasa untuk bertemu seseorang yang memiliki kecerdasan yang sama, tetapi sangat tidak umum bagi orang yang sangat cerdas untuk menemukan pasangan mereka. Mereka jarang bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti mereka, jadi tidak mengherankan jika orang pintar lebih suka menyendiri. 2. Jadwal yang tidak menentu. Beberapa orang yang paling brilian menjalani jadwal yang paling tidak dapat diprediksi. Mereka bekerja pada semua jam malam dan tidur larut dalam sehari. Pekerjaan mereka tidak biasa, hobi mereka tidak biasa. Sebagai hasilnya, banyak orang yang sangat cerdas menjalani jadwal yang tidak sejalan dengan seluruh dunia. Beberapa dari mereka adalah orang yang suka begadang. Beberapa adalah orang yang suka bangun pagi. Dalam kedua kasus tersebut, kebanyakan orang brilian hidup sesuai dengan jadwal yang hanya mereka pahami. 3. Teman yang pemilih. Orang cerdas sangat pemilih tentang siapa yang mereka habiskan waktunya. Ini terutama berlaku untuk orang yang introvert dan intelektual. Secara default, mereka mungkin menilai dan mengkritik orang yang mereka temui. Mereka mencari masalah pada setiap orang dan biasanya menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Itulah sisi buruk dari kecerdasan. Seseorang yang sangat cerdas dapat dengan cepat dan mudah membayangkan selusin alasan mengapa setiap orang tidak cocok. Sebagian besar waktu pemilihan mereka adalah bentuk pertahanan diri. Orang yang cerdas terbiasa mengetahui segala sesuatu, jadi mereka mungkin menggunakan kecerdasan mereka untuk menghindari risiko sosial dan kerentanan. Dengan kata lain, orang yang sangat cerdas lebih suka menyendiri karena mereka tahu seberapa menyakitkan persahabatan atau hubungan yang buruk bisa menjadi. 4. Stimulasi intelektual. Banyak orang brilian lebih suka menyendiri karena mereka merasa lebih memuaskan untuk berbicara dengan diri mereka sendiri. Setelah semua, siapa yang lebih memahami kamu selain kamu sendiri? Bagi banyak orang yang sangat cerdas, berbicara dengan diri sendiri bukan hanya terapeutik tetapi juga merangsang secara intelektual. Mungkin terlihat dan terdengar aneh bagi orang biasa, tetapi ini cukup umum di antara orang-orang tercerdas di dunia. Mereka berbicara dengan diri mereka sendiri hampir setiap hari. Mengapa? Karena mereka jarang bertemu dengan orang lain yang melibatkan mereka pada tingkat intelektual yang sama. 5. Orang yang berbeda. Banyak orang bergaul karena takut menjadi orang yang berbeda. Mereka tidak suka melewatkan hal-hal yang orang lain alami. Mereka merasa cemburu ketika melihat teman dan bahkan orang asing menjalani kehidupan yang lebih menarik atau memuaskan. Tapi orang yang sangat cerdas tidak keberatan berdiri di pinggir lapangan. Mereka tidak iri pada teman atau orang asing atau berharap mereka menjalani kehidupan orang lain. Dengan kata lain, orang yang sangat cerdas dengan senang hati menjadi orang yang berbeda karena minat mereka sering terletak di tempat lain. 6. Tidak memerlukan bantuan orang lain. Di seluruh dunia, orang mengandalkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Mungkin memerlukan sekelompok orang yang sependapat untuk menangani tugas tunggal, tetapi orang yang sangat cerdas tidak memerlukan tingkat dukungan sosial yang sama. Itu tidak berarti orang yang sangat cerdas bukan pemain tim. Dalam lingkungan yang menantang pada tingkat tinggi, intelektual berkembang dengan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan yang sama. Tetapi ketika datang pada masalah tingkat rendah, orang yang paling cerdas lebih suka bekerja sendiri. Ketika masalah dasar harus diselesaikan, orang yang paling kompeten menemukan solusi yang cepat dan efisien tanpa meminta bantuan. Dalam proyek kelompok dan lingkungan tim, banyak orang cerdas merasa bahwa anggota tim mereka memperlambat mereka. Dengan kata lain, sebagian besar orang tidak melihat masalah dengan jelas seperti yang mereka lakukan, jadi tidak mengherankan bahwa sebagian besar orang yang cerdas lebih suka bekerja sendiri. 7. Harapan yang tidak biasa. Orang paling cerdas melihat dunia dengan cara yang tidak biasa. Apakah mereka sangat logis atau sangat artistik, pandangan mereka tidak selalu sejalan dengan harapan sosial yang normal. Akibatnya, banyak orang menganggap individu yang sangat cerdas aneh atau sulit dipahami. Tetapi orang yang sangat cerdas merasa sama dengan semua orang. Bahkan banyak orang pintar merindukan kesendirian karena kebiasaan dan keputusan orang lain cenderung membuat mereka gila. 8. Salah paham sehari-hari. Bagaimana perasaanmu jika setiap orang yang kamu temui kesulitan memahami kamu?
Itulah yang dirasakan oleh kebanyakan orang paling cerdas setiap hari. Mereka mungkin memiliki IQ di atas rata-rata, tetapi orang yang sangat cerdas tidak selalu menjadi komunikator yang baik, terutama ketika berbicara dengan orang yang tidak memiliki minat intelektual yang sama. Hal yang umum misalnya orang cerdas berpikir dengan cepat sering melewatkan beberapa langkah dalam percakapan. Mereka menganggap bahwa orang lain dapat mengikuti apa yang mereka katakan, tetapi orang sering bingung dan tidak yakin harus berkata apa. Ketika kamu kesulitan berkomunikasi dengan setiap orang yang kamu temui, menghabiskan waktu sendirian tidak terdengar buruk. 9. Stimulasi kesendirian. Orang cerdas menghabiskan sebagian besar waktu mereka sendirian karena banyak kegiatan favorit mereka tidak memerlukan lebih dari satu orang. Misalnya orang cerdas melihat nilai dalam banyak kegiatan pribadi, intelektual, dan kreatif seperti membaca dan menulis. Mereka menikmati terjebak dalam cerita yang bagus, belajar tentang subjek baru, dan menantang pikiran mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah. Semua kegiatan ini adalah kegiatan kesendirian yang membawa stimulasi bagi orang cerdas yang sulit ditemukan dalam banyak pengaturan sosial. Orang yang sangat cerdas suka menyendiri, tetapi mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka hanya tidak dapat menikmati hobi favorit mereka dengan cara lain. 10. Penjelasan yang membosankan. Bekerja dengan orang lain dapat menantang, terutama ketika orang tidak melihat hal-hal seperti yang kamu lihat. Alih-alih menyelesaikan masalah baru, orang yang sangat cerdas menghabiskan banyak waktu mereka menjelaskan keputusan mereka kepada rekan tim dan rekan kerja mereka. Ketika mereka telah menjelaskan masalah dengan cukup baik, mereka kehilangan momentum dan membuang waktu yang berharga. Bekerja sendiri memungkinkan orang paling cerdas untuk mempercepat keunggulan atas pesaing. Mereka dapat membuat keputusan cepat dan menghasilkan produk akhir yang lebih baik karena mereka tidak perlu membeberkan setiap langkah yang mereka buat. 11. Nilai sosial yang nyata. Beberapa orang bergantung pada pendapat orang lain untuk mendapatkan kepercayaan diri atau harga diri, tetapi orang yang cerdas mengumpulkan lebih banyak makna dari pencapaian mereka, hasrat, dan kegiatan intelektual. Bagi seseorang dengan kecerdasan di atas rata-rata, meraih sesuatu yang luar biasa jauh lebih bermakna daripada mengesankan sekelompok orang. Jadi, mereka menyendiri. Mereka tidak perlu keluar dan bersosialisasi karena itu tidak membawa kepercayaan diri atau kepuasan yang sama. Itu tidak berarti orang yang cerdas tidak menikmati pujian, percakapan yang baik, dan koneksi emosional. Tetapi hal-hal yang paling bermakna dalam hidup mereka sedikit berkaitan dengan nilai sosial mereka. 12. Konflik yang tidak penting. Orang yang sangat cerdas tidak suka konflik sosial yang tidak penting. Mereka tidak ingin menimbulkan drama dalam hidup mereka dan mereka memiliki sedikit kesabaran untuk drama orang lain. Mengapa? Karena mereka melihat sebagian besar konflik sosial sebagai hal yang konyol dan tidak perlu. Mereka tidak melihat manfaat dalam bertengkar untuk kemenangan sosial atau berselisih tentang peringkat dan gelar. Sebaliknya, orang paling brilian mengambil pendekatan tangan tidak turut campur terhadap konflik sosial. Mereka menyendiri sehingga drama tidak pernah mengganggu tujuan mereka yang sebenarnya dan bermakna. Sementara orang lain menimbulkan perselisihan dan berjuang untuk status sosial, individu yang sangat cerdas lebih suka menyendiri. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.